Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selina dengan NIM 2015-003 dari kelas BKPI 3A. Dan tentunya ada dua rekan saya. Yang pertama ada Rahmatul Amelulia dengan NIM 2015-052 dari kelas BKPI 3C. Dan yang terakhir ada Nur Novria dengan NIM 2015-067 dari kelas BKPI 3C. Kami dari kelompok 14, topik yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang kotak masalah. Teman-teman semua pasti tidak asing lagi kan terkait tentang kotak masalah. Bahasan terkait kotak masalah ini tentunya yang pertama ada pengertian, tujuan, langkah-langkah, cara penggunaan, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari kotak masalah itu sendiri. Pengertian kotak masalah akan saya sampaikan sendiri. Jadi teman-teman semua bisa mengumpamakan atau berumpama kotak masalah itu adalah sebuah kotak yang berisikan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa-siswi yang ada di sekolah. Dengan adanya kotak masalah ini diharapkan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kotak masalah ini sebagai instrumen atau media bimbingan dan konseling yang berfungsi sebagai sarana bagi klien untuk menyampaikan permasalahan dan pertanyaannya secara tidak langsung. Hal ini bisa dikarenakan siswa tersebut takut atau malu untuk mengutarakan permasalahannya. Dengan adanya kotak masalah ini, mereka tidak perlu bertemu dengan konselor secara bertatap muka. Kotak masalah bisa dikenal atau disebut dengan kotak curhat maupun kotak konseling. Jadi dapat disimpulkan bahwa kotak masalah adalah kotak yang diselenggarakan guru BK untuk memfasilitasi siswa yang sulit menyampaikan atau mengutarakan permasalahan yang terjadi pada dirinya. Menyampaikan sedikit materi yaitu tujuan kontak masalah, langkah-langkah kontak masalah, kelebihan kontak masalah, dan kekurangan kontak masalah. Yang pertama itu adalah tujuan kontak masalah. Tujuan kontak masalah itu adalah menyediakan fasilitas bagi peserta didik yang ingin menyampaikan pemikiran dan perasaan namun tidak mampu disampaikan melalui komunikasi langsung dengan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Selanjutnya, langkah-langkah kotak masalah. Yang pertama itu adalah membuat kotak masalah peserta didik dengan ukuran yang diperkirakan cukup. Yang kedua yaitu adalah membuka isi kotak masalah setiap hari dan merencanakan tindakan atas harapan yang diberikan peserta didik dalam suratnya itu. Yang ketiga yaitu melaksanakan tindak lanjut berupa layanan. Yang keempat itu mengevaluasi kegunaan dari kotak kebutuhan peserta didik. Kelebihan kontak masalah adalah 1. Anak akan menjadi pribadi yang lebih terbuka dalam menceritakan permasalahan yang dialaminya. Yang kedua yaitu ada kesukaraan dari seorang konseli dalam proses bimbingan dan konseling. Yang ketiga yaitu konseli yang memiliki sifat tertutup bisa juga untuk menceritakan permasalahannya yang dihadapi sekarang dengan leluasanya. Selanjutnya yaitu adalah kekurangan kontak masalah. Yang pertama yaitu tidak adanya jalinan hubungan ataupun interaksi antara seseorang konselor dan konselinya. Yang kedua, seorang konselor tidak untuk melihat kondisi nonverbal atau kondisi psikologis dari konselinya. Yang ketiga, sulit bagi seorang konselor itu untuk memberikan suatu layanan program bimbingan dikarenakan data ini dimiliki oleh seorang konselor tentang konselinya terbatas.
Yang keempat yaitu adanya jarak antara konselor dan konseli. Yang kelima, konselor sulit untuk mengetahui siapa yang mengemukakan masalah itu. Baiklah, itu saja yang saya dapatkan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penggunaan kotak masalah. Yang pertama, masalah yang bersifat umum. Apabila masalahnya bersifat umum, maka cara penyelesaiannya juga pun harus bersifat umum. Hal tersebut dikarenakan masalah itu perlu dikemukakan secara umum kepada anak-anak dan dapat dilakukan dengan mengadakan bimbingan mengenai hal itu. Yang kedua, masalah yang bersifat khusus. Apabila sifatnya khusus, berarti hanya khusus mengenai anak tertentu. Oleh karena itu, cara pemecahannya juga secara individual, yaitu dengan konseling. Sedangkan cara memasukkan surat mengenai permasalahan siswa ke dalam kotak masalah ada dua. Yang pertama, anak memasukkan masalah ke dalam kotak masalah tanpa disertai nama dan identitas lainnya. Namun kekurangan dari cara ini yaitu tidak dapat mengetahui siapa yang mengemukakan masalahnya. Yang kedua, anak memasukkan masalah dengan menyebutkan nama ataupun identitas lainnya. Dengan cara ini jelas ada pertanggungjawaban dari anak yang mengajukan masalah. Namun kekurangannya yaitu anak menjadi kurang terbuka maupun kurang leluasa dalam menyampaikan masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmatul Amalidia NIM 2015052 dari kelas 3C BKPI. Di sini saya akan menjelaskan 5W plus 1H dari kotak masalah. Yang pertama, apa pengertian dari kotak masalah? Kotak masalah adalah salah satu instrumen media bimbingan konseling yang berbentuk kotak surat yang disiapkan untuk menampung harapan, kebutuhan, keluhan dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, kenapa kotak masalah dibuat? Kotak masalah dibuat untuk konseli yang merasa malu atau takut mengemukakan masalah dan pertanyaannya yang dimilikinya secara langsung dapat menyampaikannya lewat kotak masalah. Selanjutnya, siapa? Yang menjadi pengguna atau subjek dalam kotak masalah adalah guru BK atau konselor. Yang menjadi sasaran atau objek dalam kotak masalah adalah konseli atau siswa. Selanjutnya, kapan kotak masalah digunakan? Kotak masalah dapat digunakan kapan saja. Selanjutnya, di mana? Kotak masalah diletakkan di mana? Dipasang di tempat yang strategis dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan mudah dijangkau. Misalnya di depan kantor guru BK atau konselor. Selanjutnya, bagaimana cara penggunaan kotak masalah? Penggunaan kotak masalah adalah sebagai sarana pengumpul informasi atau data tentang permasalahan dan pertanyaan yang dimilikinya secara langsung. Kemudian, berdasarkan data tersebut, konselor dapat mempertimbangkan materi layanan BK. Layanan BK yang akan diberikan dapat berupa bimbingan kelas, papan bimbingan, leaflet, bahkan bisa sampai pada layanan konseling tergantung dari bobot permasalahan yang ditemukan. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.